Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Saya Romo Aloy, Imam Diosesan atau Imam Projo Keuskupan Bandung. Saudara-saudari, dalam doa Bapa kami, kita mengucapkan, jadilah kehendak-Mu. Sering menjadi pertanyaan, kehendak-Mu itu yang mana? Apakah kalau sesuatu terjadi, itu adalah kehendak Allah? Kita ingat kisah Daud dan Batsheba. Batsheba punya suami yang bernama Uria. Daud ingin menikahi Batsheba, maka Daud membuat skenario supaya Uria itu mati di medan perang. Dengan demikian Daud bisa mengambil Batsheba menjadi istrinya. Apakah perbuatan Daud itu dikehendaki Allah? Saya dengan mantap berkata, tidak, itu bukan kehendak Allah. Tapi kita juga tahu bahwa dari Daud dan Batsheba itu lahirlah seorang raja yang dikenal paling bijaksana dalam sejarah Israel, Salomo. Apakah kelahiran Salomo itu dikehendaki Allah? Saya dengan mantap berani menjawab, iya, itu adalah kehendak Allah. Lalu bagaimana ceritanya? Yang satu tidak dikehendaki Allah, tetapi hasilnya dikehendaki Allah. Saudari-saudara, kehendak Allah itu pasti terjadi. Tetapi tidak semua hal yang terjadi adalah kehendak Allah. Akan tetapi, kalau Allah berkehendak, setiap kejadian apapun itu bisa diubah menjadi berkat, menjadi rahmat, menjadi peristiwa keselamatan. Tindakan Daud itu adalah tindakan dosa. Bahkan Nabi Nathan pun memperingatkan Daud tentang itu. Akan tetapi, meskipun itu adalah peristiwa dosa, kalau Allah berkehendak, peristiwa dosa itu dapat diubah menjadi peristiwa rahmat. Tindakan Daud yang berdosa itu diubah oleh Allah menjadi peristiwa berkat dengan munculnya Salomo. Kita juga tentu tahu Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Apakah itu kehendak Allah? Bukan. Lalu kalau itu bukan kehendak Allah, kalau Yudas sudah mengkhianati Yesus, apakah Yesus akan ditangkap, diadili, dijatuhi hukuman mati, memanggul salib, mati di salib, dan bangkit, lalu terjadi keselamatan? Siapakah Yudas Iskariot sehingga dia bisa menentukan keselamatan itu terjadi atau tidak? Yang menentukan keselamatan adalah Allah. Akan tetapi Yudas melakukan tindakan semaunya sendiri, melampaui, mendahului kehendak Allah. Itulah yang menjadi kesalahan Yudas. Akan tetapi meskipun terjadi pengkhianatan, meskipun terjadi penolakan terhadap Yesus, meskipun terjadi penyaliban terhadap Yesus, meskipun terjadi kematian dalam diri Yesus, Allah berkehendak itu menjadi keselamatan bagi kita. Kematiannya itu sendiri, kebinasaannya itu sendiri tidak dikehendaki Allah. Akan tetapi kehendak Allah akan keselamatan kita menjadikan peristiwa salib itu menjadi. Terima kasih Romo Aloy. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Ronald. Saya adalah seorang pewarta sabda dari BPK PKK Keuskupan Bandung. Saya aktif di Persekutuan Doa Katedral Bandung. Saya ini sebetulnya adalah teman kuliah Romo Aloy dulu, waktu di ITB. Kami berdua juga dulu aktif di KMK ITB. Bertemu di grup WA, akhirnya kami putuskan untuk berkolaborasi. Seperti yang sudah dijelaskan, Tuhan tidak mengkehendaki sebuah peristiwa dosa terjadi. Tetapi walaupun itu sudah terjadi, Tuhan dapat mengubahnya menjadi sebuah peristiwa rahmat. Saya pernah mengalami rahmat Tuhan, padahal sebelumnya saya berbuat dosa. Dulu saya ini seorang Katolik pasif. Kerjanya itu cuma makan, belajar, bermain, dan pacaran.
Yang namanya doa, baca Alkitab, misa Ekaristi, itu hanya sebuah rutinitas belaka. Tuhan itu terasa jauh bagi saya. Nah, suatu saat hubungan saya dengan pacar berakhir. Apakah itu sebuah kehendak Tuhan? Dengan mantap saya katakan tidak. Tuhan tidak menghendaki peristiwa yang buruk bagi saya. Tetapi walaupun itu terjadi, Tuhan dapat mengubahnya menjadi sebuah peristiwa rahmat. Beberapa saat sesudah peristiwa itu, saya berkelana mencari cinta. Dan tiba-tiba saya mendarat di sebuah persekutuan doa. Di situ saya jatuh cinta. Bukan kepada seorang wanita, tetapi saya jatuh cinta kepada Tuhan. Sejak saat itu, yang namanya doa, baca Alkitab, misa Ekaristi menjadi sebuah kerinduan. Sejak saat itu, Tuhan terasa begitu dekat dengan saya. Saya percaya Tuhan telah mencurahkan rahmat-Nya bagi saya. Teman-teman, rahmat yang dapat terjadi pada hidup saya sebetulnya dapat juga terjadi pada kita semua. Akhir-akhir ini kan kita menghadapi sebuah masalah. Wabah virus corona yang membuat hidup kita tertekan. Tidak dapat keluar rumah, penghasilan menurun, bisnis lesu, dan lain-lain. Apakah ini kehendak Tuhan? Dengan mantap saya katakan tidak. Tuhan tidak menghendaki kita celaka. Tetapi walaupun ini sudah terjadi, Tuhan dapat mengubahnya menjadi sebuah peristiwa rahmat. Orang bilang, tidak akan ada lagi orang yang ke gereja. Tetapi lihatlah, kini gereja buka di tiap-tiap rumah. Ini rahmat Tuhan. Orang bilang, semua orang hidup susah. Tetapi lihatlah, begitu banyak orang yang mencurahkan kasihnya kepada sesama dalam bentuk donasi, bakti sosial, atau menjadi sukarelawan. Ini rahmat Tuhan. Orang bilang banyak karyawan yang dirumahkan. Tetapi lihatlah, banyak keluarga yang dulunya hidup masing-masing sekarang bersatu di rumah. Ini rahmat Tuhan. Teman-teman, sebetulnya masih banyak rahmat Tuhan yang sudah dicurahkan kepada kita. Kita hanya perlu menyadarinya saja. Alihkanlah fokus kita dari masalah, dari dosa kita, dari ini salah siapa. Tetapi fokuskanlah hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Maka niscaya kita akan melihat Dia. Kita akan melihat karya-karyanya. Percayalah bahwa masa depan kita sungguh ada. Dan harapan kita tidak akan hilang. Karena harapan kita adalah Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Terutama di masa-masa ini, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami selalu dapat melihat terang-Mu. Agar kami dapat selalu teguh berharap kepadamu. Curahkan pula kasih dan rahmat-Mu kepada kami, agar setiap kehendak-Mu dapat terlaksana dalam hidup kami. Kami serahkan masa depan kami kepadamu. Kami sungguh percaya kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mulia dan berkuasa, dulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.